Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi ngonseper yang ada di rumah. Balik lagi bersama kami berdua, Jik Kenyat dan juga Ubin di acara Ngonsep. Ngobrolin Asep. Enggak, ngobrolin seputar. Yes. Kenapa dekat-dekat gini? Jadi kali ini kita akan ngobrolin seputar persiapan fashion show. Oh, jadi Busana Adat Badung di PKB 2025. Mantap. Ya. Apa nih? Ngundang Pak Generus. Lihat nih. Pamer nih. Pamer. Apa nih? Nih namanya Anting Syahrani. Ayo ini. Serius nih? Serius nih Kiliana. Iya, no. Ih, harga emas naik. Oh, ini Harga emas naik. Harga minyak turun. turun ya. Nih tuh, ya aja. Ya, bagus. Ya. Itu di mana gini tuh? Ini saya dapatnya di Yuma Alpaka. Hewan tuh. Alpaka itu kan. Lama itu, Alpaka itu lama. Oh, Alpaka itu lama. Lama namanya, double M. Oh. Iya, kok kamu lama banget. Kamu ya. Itu di Yuma Alpaka. Yuma Alpaka, langsung aja ke Instagramnya @yumat.alpaka di Jalan Dharma Sabel, Lukluk nomor 52, Abian Semal, Badung. Berarti ini produk-produknya? Ini produk-produknya nih, ini pernah dipakai sama Garnacho, pemain MU ya. Ini pernah dipakai sama Gianluigi Buffon. Dan ini kayaknya pernah ada. Dan ini pernah dipakai sama Lil Yachty. Itu Yamal. Lamine Yamal pernah pakai ya sama Kim Jong Un. Enggak mungkin. Nah. Kok enggak mungkin? Enggak mungkin. Mungkin aja kalau di Photoshop. Iya, tapi harus bangga. Ronaldo aja pernah beli pakaian adat Bali. Ronaldo tuh dia pernah punya utang budi sama Nyi Roro Kidul loh. Kok bisa? Siri gak tahu ya? Nggak tahu. Kasihan sekali. Gara-gara apa tuh? Karena dia dulu sebelum jadi keren sekarang dia ke Pantai Selatan. Meminta sama Nyi Roro Kidul, saya ingin menjadi pemain hebat. Jadilah sekarang. Gitu. Itu konspirasi dari mana tuh? Biasa. Iya, Sunda Empire. Dan ini banyak banget, ada set alpaka ya, ada daun. Iya, semanggi. Iya, terus ini ada anting, ada kalung, ada pasar malam, senggol, sanggul. Ya, dan masih banyak ada aksesoris lainnya. Oh, ini sanggulnya ya. Iya, ini cincin juga ada kayaknya. Dan ini kok diisiin usus namanya kuyang. Iya. Kok dia gini? Kayang. Kalau dia kebanyakan makan? Kenyang. Okay. Kok misalkan gini mau nambah? Kuyang. kurang lagi. Oke, boleh. Iya. Jadi kalau misalkan sobat Badung mau ditampilin produknya di sini, gampang banget, langsung aja. Caranya? Daftar jadi UMKM binaan Diskop UKMP. Benar. Ya. Di sini tidak perlu bayar. Free. Tidak perlu bayar, free ya. Jadi teman-teman misalkan bingung banget, Pak ini saya punya produk bagus sepertinya, langsung aja diskusi. Ya walaupun baru sepertinya aja, iya. langsung. Tapi nggak apa-apa, selera kita kan harus diadu juga, ya kan. Berarti langsung daftarkan ke Dinas Koperasi dan UKMP. UAII. Muter dia. Ya ini free ya, nggak bayar biaya promosi di sini, kita kasih free. Yes, tuh lihat tuh bling banget, yoi. Kali ini kita ngobrol dengan sama teman-teman asli Badung ya, yang udah berkecimpung di dunia fashion tentunya, udah pameran di mana-mana. Terakhir tuh pameran di Ghana kalau nggak salah. Jauh banget men. Ya, terus katanya tahun ini mau pameran di Timur Tengah, tapi nggak jadi karena ada konflik. Iya, kayak gitu. Ya langsung aja kita kenalan langsung. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu. Beli berdua ya. Beli berdua ya. Beli ya. Iya. Oke, beli berdua. Kita akan ini dari tadi obrolannya seru banget, walaupun saya tidak mengerti, tapi saya akan bisa mengerti ya, karena jokes internal yang dibawa dari tadi. Boleh perkenalkan dulu namanya, beli siapa? Oke, nama saya Jung Sas, berasal dari Sibang Kaje, tentunya orang Badung ya. Keren, KTP Tabanan. Enggak Badung dong, Badung. Dicoret saya nanti. Iya. Li? Inggih titiang muaste awi marida. Oh, saya ngerti. Ngerti saya. Biar lama di Jepang saya beli ya. Saya dari Sange, bukan alasnya ya, tapi di utara alas Sange. Enggak tahu tetangga. Ternyata tetangga saya ya. Di Banjar Nabi beli? Di Banjarpacung. Oh, di selatan.
Yang jelas Badung Tulen sih. Iya, Badung iya, Tulen. iya. Nah, Badung asli. Asli ya. Wah ternyata sangat kita Bisa. Ya. Enggak dong. Saya Banjar Batusari ya. Bian Semal semuanya. Putus hari. Udah Ya, semua. Saya aja mengui satu ya. Anda Bian Semal kan? Ya benar. KTP-nya. KTP dan masalah. Badung ya. Mama Tabanan, Bapak Sange, Besar dan Pasar. Aduh senang banget berdiri di 3 kaki ya. Kerja di Gianyar kan? Hah? Kerja di Gianyar. Kantor-kantor tamu saya, tapi editornya takut banget ya. Nggak, sebelum itu beli-beli berdua nih Jungsa sama Awi. Kesibukan sekarang apa? Atau sebagai apa sih? Kalau sekarang masih kerja. Kerja. Nah, ya, kebetulan di Pemda juga, Oh, di oke. protokol juga. Terus Selain juga punya bisnis kecil-kecilan. Apa? Butik. Butik. Ya. Oh ya itu sempat saya pakai di ulang tahun Mangupura Sweet Seventeen. Iya, yang Apa kemarin dong? jaket. Jaket yang sama. Amanda. Apa namanya? Jaket Amanda. Kalau nggak salah namanya Jungsas Collection. Namanya nggak tahu nih. Jungsas Collection. Collection nggak tuh? Cepat banget. Dirubah brand kucing. Saya lupa namanya. Apa namanya? Apa? Aduh lupa banget. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Vinaya. Iya, Vinaya Butik. Vinaya. Oh, Iya, Vinaya. Jungsas Collection. Tiba-tiba. Tapi kayaknya nanti bisa rebranding bagus tuh kayaknya. Iya. Jadi gua jual jeans. Tiba-tiba kosmetik juga dijual jadi ya. Iya. Iya, lanjut. Bandung dong. Jadi Badung Collection. Oh, berarti selain itu pekerjaan desainer juga. Iya. Instasnya. Photoshop lancar. Hah? Photoshop bisa. Oh. Desainer. Oh, maksudnya ya. Oke, Ya, oke. itu saya punya orang yang aplikasiin. Oh. Tapi kalau selebihnya memang pakai tangan. Lebih feel-nya lebih dapat di sini. Itu ya teman-teman biar teman-teman tahu aja tuh. Desainer tuh nggak semuanya buat baju tau. Kemarin saya sempat kuliah kan di DKV. Iya, benar. Kuliah di mana? Saya baru paham serius. Di desainer itu. Oh. Buat mau baju. gantiin Ivan Gunawan siapa yang jadi Ivan Gunawan gitu. Ya, gitu. Ya. Stereotipnya kan gitu ya, desainer Ya. itu biasanya buat baju. Ah. Karena desain grafis gitu baru kalian Ya. gambar biasanya. Sama aja karena pemahaman orang desainer. Desainer tuh ya. Desainer tuh nggak bisa benerin Facebook teman-temannya itu IT. Jangan lanjut. Udah 3 kali kita ngobrol itu di sini. Maaf, Pak. Jangan benerin nasi juga gitu lagi nanti. Ya beli. Kalau beli awinya, Kalau Awi sih sekarang masih fokus ke studi sih, ada melanjutkan studi mungkin. kuliah Ya, S. program doktornya makin S3 ya. Lo seseram-seram itu, Bu. Jangan seseram-seram itu. Tapi keren karena zaman sekarang kan Susah orang yang nyari Susah nyari. yang orang-orang yang senang belajar tuh. iya Bukan senang belajar sih, terpaksa Dokternya sebenarnya. ngambil apa? Tanya dulu. Dokternya ngambil hukum. Enggak, saya sih ambil di ilmu agama dan kebudayaan. Nanti berfokus ke tata rias. Ilmu. Oh, kebudayaannya ke Ya. tata rias berarti ya agama. Penelitiannya fokusnya ke tata rias. Tata rias. S1-nya apa? Sastra Jawa juga. kuno di UNUD. Sastra Jawa kuno. Ya. Wong kong ini kok dibanding-bandingin. Itu lagu. Oh, Johannes. Bukan bahasa Jawa. Kalau di sana bahasa Kawi dan Sanskerta lah dapat. Itu bahasa sastra kuno, Jawa kuno. Ya, Itu bahasa Kawi berarti. ya. Oh, oke. S2-nya Di manajemen manajemen apa nih? di Unhi. Manajemen bisnis. Ya, fokus di marketing sih pemasaran. Keren. Sekarang Ekonominya S3-nya agama. Ilmu agama dan kebudayaan. Nggak nyambung kan? Bisa nggak? Saya serius nggak tahu nih ya. Bisa nggak dilinear gitu ya? Iya kan sasaran saya bukan linier. Oh, saya baru Pak Gai paham tahu? Paham. Saya baru dengar nih. Iya. Cross. Iya. Sebenarnya keterhubungan sih itu semua bidang ilmunya. Tapi emang bener kalau yang tadi kemarin dibilang sama jatuh. Sorry, bagus banget ya. Oh, anti lecet. Apa lanjut dulu? Nah, tadi kan kalau misalkan dibilang yang S2 tuh marketing tuh perlu. Benar, Di oke. S2 tuh marketing karena kan Bener. yang dasar udah dapat, setelah dasarnya dapat kita belajar bagaimana cara pemasaran. Ya, betul. Yang ketiga kamu harus bisa memahami konsep marketing dan dasar ini lebih disempurnakan lagi, bener kan? Ya artinya di Iya. S3 ini saya berkarya gitu. Kayak gitu. Oke. Berarti sekarang apa namanya? Disertasi apa namanya? Ya disertasi. Disertasinya tentang Rekonstruksi Payas Utamo Puri Mengui. Nanti. Tapi kalau misalkan beli tentang pempayas-payasan itu sampai pernah nggak ke Lombok beli? Mayasin? Next time sih.
nanti ada sama brand LT Pro kayaknya nanti ada Ke buat Lombok. workshop atau apa gitu. Ya di karena Lombok. soalnya kemarin saya sempat curhat gitu, ada salah satu MUA curhat ke saya di Lombok karena di sana lagi ada cross culture gitu. Jadi kalau misalkan kita di Bali nih ya, kita pakai adat Bali kita. Ya, Misalkan ya, di sana katanya di sana tuh orang bebas request. Jadi mau adat apa aja tetap pakai sana gitu. Boleh kayak gitu. Boleh, tapi di sana lebih banyak minat ke model Bali sih dewasa ini. Iya iya, karena ini kerajaan Karangasem ya sana ya. Ya, Iya, dulu diasingkan ke sana dulu. Iya 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 iya. Wih, saya nggak tahu. No. Ya jangan membahas sejarah sana, Ilmu agak baru. sedikit Kalau ribet kamu sih. tahu tuh ya orang Lombok tuh nggak jadi dewasa lah gini buat nikah tiap tanggal merah. Serius? Kalau ada tanggal merah nikah. Nikah serius. Jadi kalau Sabtu, Minggu tanggal merah sih saya. Nikah. Nikah makanya main. Ya, oke deh. Oke, Oke, kita siap. bakal lanjut lagi. Lanjut lagi. Kebetulan Kebetulan gini. ini seru banget. Ini menurut itu kalau bisa Iya, sih, adek. Kebetulan mereka kan desainer nih. Gimana kalau suruh mereka review nih produknya? Yes. Nah, kebetulan mereka desainer MUA juga ya, MUA ya. Iya, MUA. MUA. Oh. Ini dari Yuma Alpaka. Ya. Tapi kalau misalnya untuk berbusana adat Bali kayak kepuro itu ini oke banget. Oke, Jadi ya. simple, terus mungkin harganya juga terjangkau, siapapun bisa make ya. Daripada kalung joda lebih baik. Iya, pakai yang gini aja sih kalau kepuro. Oh, kalau ke pulau lebih baik yang ini Simple aja. lah, tapi kalau punya yang asli, wah mantap tuh mas. tuh. Oh. Tapi ini bagus dikombinasikan. Ya, dicombine dengan Ya. kebaya. Kebaya, ya. Paris, sutra TBM, tas ya. Sama ini cocok kira-kira. Cocok. Ya, masuk ya. Masuk. Kalau ini untuk prewed Bani ini Oh, itu untuk privat money tuh. bagus nih, bagus. Bagus. Sekarang kan zamannya prewed yang simple Simple, ya. elegan gitu loh. Simple. Di Bagus. pantai gitu loh. Bagus. Bagus loh ini. Bagus. Bisa nggak ini langsung tak bawa nanti? Bagus. Ini bagus. untuk kundangan nih. Oh, ini sanggulnya dia juga. sanggul. Jangan ada sini takut juga. kan emang diliatin sanggulnya. Ini sanggulnya Wi. nih, produk sanggul ini sanggul yang normal lah ya. Pada umumnya kayak gini ya, Sanggul yang Bali. simpel. Sanggul Bali. Bagus kok kualitasnya itu. Apalagi aksesorisnya itu yang premium itu. Oh ini. Ya sekarma sandatnya dan ini. semangginya itu. Semangginya nih ya. Oh, Simple lah, oke, simple. ya. Gampang nggak pakai ya? Nggak isi skripnya langsung ya, tinggal masang deh. Cucuk. Oh itu Isi kok, isi. Isi. Cucuk namanya, cucuk miong. Itu yang di dinding-dinding tuh. Cecah. Udah misket dia. Ini kaleng namanya ya. Mantap lagi. Kaleng dong. Oh, nawang masih bahasa Bali nah? Ini nawang lagi sange. Oh, aja Sange, ya Wi. sange. Tapi lama di Jepang saya beli. Sumber ketapang. Oke lanjut lagi. Jadi pembahasan kita podcast ini apa sebenarnya? Ya, ini kan ya untuk tim busana adat PKB Kabupaten Badung. Ya, Iya, kemarin iya, gini ya. iya, iya. Kemarin kebetulan berdua kan desainer sama MUA. Kemarin ikut nggak gini pergelaran Pedaya? Kan baru kemarin nih Pedayanya kemarin ikut Berkontribusi. Ya, berpartisipasi atau berkontribusi nggak di sana? Kebetulan kemarin untuk Pedaya 2025 ini kami berdua ikut berkontribusi dalam pembuatan kostum. Nah, jadi ada ide dari teman-teman seniman muda untuk memvisualkan kostum atau desain pamor keris itu. Nah, jadi saya yang kemarin memvisualkan dalam bentuk kain. Oh, tahun ini berarti seniman muda yang gini. Iya, seniman muda yang memiliki ide. Regenerasi ya? Iya, benar. Diberikan kesempatan kepada seniman muda untuk Iya, untuk megang Pedaya dan Anda juga muda kan? masih muda. Kan muda kan Anda kan? Nggak mungkin lah Anda tua kan? Yang jelas lebih mudah lah dari Anda. gitu. Benar, lebih muda daripada Anda. Anda juga. Kami kan muda semua. Berarti kalian berdua berarti difokuskan untuk penata kostumnya. Ya, kemarin kebetulan ada beberapa kostum yang kami berdua desain. Yang pertama itu ada papan nama, terus ada apa namanya gebogan, kebetulan kita mengangkat ped Taman Ayun. Nah, jadi nanti akan dijelaskan sama Awi untuk detailnya. Oh, oke. Nah, terus dan ped Taman Ayun ini pun kita juga angkat di Parade Busana tanggal 28 ini. Oh, Ya, jadi kita tidak meninggalkan ciri khas ya. Ciri khas. Pakemnya itu tetap padahal kita. kalian dari Abian Semal kan? Ped Tapi Taman- kan nak Badung nih. Oh, oke. Nah, Tapi gitu. kalian ngambil pednya di Taman Ayun. Mengui, ya. Di Mengui ya, di Mengui. Yang kedua itu yang selanjutnya ada pembawa apa? Pedung.
Pembawa Kedung, Tedung, Bandrang, Bandrang, Kober. Kober, Mulumbul, penari keris yang hitam putih. Kemarin kan kita adopsi warna keris tuh hitam putih. Ya. Terus sama Siat Unta. Oke. Itu Sama yang- Globo itu juga. Iya, penari Globo. Kalau ngedesain itu tuh kita harus perlu tahu konsepnya dulu apa imajinasi aja. Brainstormnya seperti apa? Ya, itu. Ya, tentu kita harus tahu konsep dulu. Maksudnya apa sih yang pengen mereka sampaikan ke audiens dengan idenya mereka ini, gitu. Apakah hanya cuman lihat gitu aja udah, tapi atau dia ngelihat sesuatu itu dia audiensnya bertanya-tanya nih, apa aja gaya itu, nah maksudnya apa sih itu gitu. Jadi itu yang ingin mereka sampaikan. Karena kan tidak semua orang bisa membaca, Memahami apa ya, yang mereka memahami lihat. sesuatu. Jadi ya orang awam tuh akan melihat sepintas saja gitu. Jadi apa kemarin brainstormnya? Brainstorming. Ininya kemarin itu adalah motif pamornya itu. Oh kan, motif pamor yang ada di keris. iya. Karena Badung tuh Bentuknya bentuknya keris. Kalau selama ini kan kita tahu tuh Badung tuh bunga Jepun. Iya, Itu benar. secara feminim ya. Secara Feminismenya. ya, secara ininya. Oh. Tapi secara ininya maskulinnya ternyata kita angkat kerisnya nih gitu. Kalau dari pandangan saya seperti itu. Oh, berarti itu ide awalnya berarti ya konsep awalnya di Pedaya ini berarti. Oke. Dan tentunya dalam konsep kemarin itu saya tidak bisa sendiri beli. Jadi susah sekali kalau kita mewujudkan desain itu sendiri. Makanya saya ngajak teman. Dan dia memang dari dulu tak ajak nih, di Parada pun dari dulu tak ajak. Dan tentunya juga minta pertimbangan ke senior ya. Bu Mang Budawati. Jadi gimana sih nanti biar tidak menyalahi pakem, tapi kita memasukkan sesuatu modern dalam artian kain bermotif pamor ini. Oh. Tuh. Paham gak? Paham, Oke, yakin. Tanya lagi. Saya di kafe 4 tahun, Bro. Oke. Ya teman kan Baga lihat kemarin Pedayanya. enggak. Karena kebetulan itu kan nggak bisa. Ya, kebetulan nggak bisa ya. Tapi berarti corak kainnya tuh berarti hitam putih gitu warnanya kayak pamor gitu ya. Kemarin dipakai. Awalnya memang hitam putih, Tapi agar tidak terlalu monoton, kita masukkan warna-warna klasik Bali itu coklat. Habis itu krem gitu. Jadi biar tidak terlalu hitam putih semua. Oke, tadi kan dibilang yang bawa papan. Apa yang membedakan tahun lalu sama sekarang bawa papannya? Apa? Awi, silakan. Pak Awi, apa? Kalau tahun sekarang sih papannya ada aturan dari provinsi. Jadi semua Katanya, pembawa papan itu, katanya itu. Disuruh pakai lelunakan. Yang berarti Pak Chandro. Lunak. Nah, yang pakai rujak. Pakai metengkuluk lelunakan namanya. Lelunaan itu yang di mana di sini? Iya, yang di kepala. Yang kepalanya diikat. Oke. Nah, dan di sana juga kita masukkan sedikit kain kerisnya sebagai pemanis dan sebagai pembuka identitas gitu. Dan semua konsep-konsep busana yang ditampilkan di Pedayo yang kemarin itu kita tidak semena-mena merancangnya sedemikian rupa saja, tapi kita juga menggunakan kekunan atau apa namanya ya, ide dari Pakem kuno. pakem kuno itu semua, baik dalam bentuk yang laki menggunakan serimpet gitu, Di sini. yang kekunan, dan pednya pun kita melihat dari contoh ped dulu. Ada beberapa Ramennya. foto yang kita dapatkan. Oke. Dan penari barisnya juga, penari kerisnya itu juga Penari kita kerisnya juga dapatkan kita dari foto idenya kuno dari ya, foto kuno itu. Jadi teman-teman Bandung nggak usah kan bingung dengan istilah-istilah yang tadi disebutkan. Nanti editor tolong ya setiap istilah itu dikasih ininya ilustrasinya. Ya, jadi biar semua paham. ya. Maksudnya dari biar ada visualis seperti apa. Kan kita juga bisa belajar. Oh ini namanya lunaan, ini namanya apa namanya tadi? Serimpet. Kayak meslibah gitu. Mas lebah gitu ya pakai Oh, selibah nah gitu. itu juga keren. Kan luas ya. Jadi biar setidaknya generasi yang sekarang tahu Nah, pakem kepunan itu gini seperti ya, apa, biar tidak ditinggalkan begitu saja. Nah ini yang saya bilang kemarin juga saya sempat bilang yang orang nggak sempat nonton di opening ini bisa sih kita nonton di ulang tahun kabupaten
Contoh nih kayak Badung, Ya. ntar lagi diulang. Diulang Maksudnya biar nggak lagi. sekali pakai aja, setuju nggak? Biar- Bagus. Cuman sekali pakai ya udah, kita nggak sempat datang kan Bener. kita pengen nonton live-nya. seperti Biar apa. mereka juga tetap bisa berinovasi kan. Ba- Biar karyanya dilihat juga lagi. Biar nggak sekali pakai. Biar nggak sekali pakai. Kasian men. Berarti ini buat kostumnya Buat. dari nol berarti. Iya. Kan biasanya dari setaunya saya ya, karena kan biasanya ada yang nyewa dicomot. Oh. Kan itu dijadikan satu. Berarti ini buat dari nol berarti. Benar-benar buat. Dicomot-comot. Ya Pak, karena dulu kalau misalnya saya potong ya. Oke. Nanti saya dimarah lagi. Oke, saya potong. Karena biasanya kalau misalnya lomba belaganjur kan biasanya nggak jarang ada yang buat. Paling dicomot. Ini waktu misalnya sekarang belaganjur Badung. Dulu payasnya di Karangasem ambil gininya, di Bangli ambil gininya, dijadikan satu jadi kostum baru gitu biasanya. Berarti sekarang nih buat dari nol. Bagus sih. Iya. ya namanya konsepnya dari awal kan harus memang biar beda. Oke. Nah, Biar ini- ada identitasnya gitu loh. Keren. Dan ini awal mulai bisa gabung di tim Parade Busana Badung tuh ceritanya gimana? Bre? Karena tadi kan kalian bilang berdua. Siapa bakal sih ada. yang ngajakin pas itu? Gini. Oh, gitu, ah. Gini, ini daftar kah? Mengajukan diri kah? Apakah ditunjuk? Nah, gitu. Jadi gini, nah awal mula bergabung itu tahun 2019. Sebelum Covid, pas Covid. Ya. Nah, itu adalah PKB. Nah, kebetulan waktu itu belum ada yang namanya Payas Agung. Belum ada Payas Adat. Jadi waktu itu ada lomba pakaian adat ke kantor Kamis. Habis itu busana malam. Busana malam. Ya, dalam artian evening gown yang berbahan enggak. Oh. Buat menghadiri acara-acara seremonial. Ya, terus lagi satu itu pakaian kepuro ya. Pakaian kepuro. Kepura untuk Pakaian kepuro. Oh. Itu dulu dilombakan tahun 2019. Nah, kebetulan waktu itu masih zamannya Ibu Seniasih Giri Praste. Saya ditunjuk sama beliau untuk mewakili Kabupaten Badung. Oke. Nah, jadi untuk keseluruhan kontingen Badung itu yang handle saya gitu. Dijadiin koordinator sekaligus dikasih kepercayaan lah sama ibu. Berarti waktu itu Gong Sas yang buat bajunya. semua Ya gaunnya. buat bajunya. Waktu itu ngajak lah make upnya Mbak Mang Bude. Oke. Ya Mbak Mang Bude dibantu untuk make up ininya. Terus Awi ngapain? Model-modelnya. Awi waktu itu belum masuk Belum masuk karena waktu Masih itu libur memang ya? waktu itu belum ada payas adat Balinya Ke daerah belum. Daerahnya belum. Oh, Masih enggak lah. oke. Nah, terus kebetulan 2019 itu Badung dapat juara 1 untuk di pakaian kantornya. Nah, jadi melihat itu kan 2020 diajak lagi sama ibu gitu. Akhirnya terus dipakai. Nah, kebetulan di tahun 2021 kayak nggak ada ya PKB-nya ya, karena Covid. 2020 ya ada. 2020 hampir ada. Tapi cancel. Ya, di cancel. 2021 kayaknya itu yang ada. Itu mulai ada Payas Agung. Oke. Udah mulai ke Payas Agung. Jadi nanti itu tim udah mulai kerja. Payas Agung. Ya. Ada Payas Sudra. Kan baru saya. Saya pengen masuk. Maunya Payas Suderti yang gimana? Saya pengen masuk sana Pak Gada. Saya pengen masuk. Iya. Nah, maksudnya kan kalau misalnya zaman dulu mungkin kenapa? Nah, ini juga Nah, ini tanya nih benar. saya mau nanya nih, dalam foto prawed diwajib atau nggak dalam Nikah, pernikahan foto nikahan. diwajibkan nggak harus memakai payas Payas agung? Kalau kemarin waktu rapat bersama Ibu Koster waktu Bu Gub disarankan ketika upacaranya itu natab itu pakai payas masing-masing daerah. Misalnya kalau orang Gianyar pakai payas abro Khas Gianyar, ya Gianyar, khas Gianyar gitu. Kalau misalnya di Badung Payas Agung Badung dan Nah. itu kalau pas ngayap. Oke. Kalau pas priwed silahkan mau pakai payas apapun boleh gitu Wah, artinya sih. papa saya ini harus ulang nikah nih. Tuh. Gitu. Ulang, natap soalnya harus pakai Cuma tidak ada pakaian. aturan yang tertulis lah emang. Memang nggak ada aturan tertulis. Enggak ada aturan tertulis. Tidak ada. Benar nih? Benar kan nih? Gini. Kalau Ini kita seru nih, membahas- seru nih. Kalau kita membahas masalah PS Agung ya, sebenarnya kata agung itu sangat riskan sekali dalam tatanan riasan. Sebenarnya dalam riasan itu ada 3 tahapan, ada 3 tatanan. Payas nirsiste, payas madya, dan payas utama. Apakah pengantin itu kita harus menggunakan payas utama atau payas agung? Nah. Tidak. Itu tergantung dengan kemampuan yang
menikah. Kah, oke. Payas Nirsisto boleh, Payas Madya boleh, Payas Utama pun boleh gitu. Oke. Payas utama itu berarti Payas Agung. Ya, Ya. yang fasis kita dengarkan ya Payas Payas Agung Itu gitu. sebenarnya Utama. namanya Payas Utama. Kenapa utama? Karena di setiap daerah itu memiliki nama-nama tersendiri payasannya. Bukan semua digolongkan sebagai Payas Agung. Beda-beda. Agung Itu. Gianyar, Agung Klugung. Ah, Bukan seperti beda-beda itu. itu. Setiap daerah memiliki ciri khas dan nama yang berbeda-beda gitu. Oke, kalau Ya. Payas apa tadi? Nirsista. Payas Nirsisto itu payasan yang Paling paling rendah, sederhana. sederhana lah. Tapi masih bisa dipakai untuk menikah kan ya? Bisa, biasanya digunakan pakai payas ngidih gitu biasanya. Oh, ya pakai Ya. semari biasa aja. Payas mesedek gitu biasanya. Oh, itu Nirsista. Di atas Nirsista. lagi Payas Madya. Kalau Payas Padya biasanya dipakai untuk metatah, Yang menek Agak kelih, tegah dikit. menek kelih gitu Nganggo biasanya. penganggo kene. Ya, sudah. Bapak. Heeh. Oh, itu Nirsista Nirsista. namanya. Yang isi bunga hidup di depannya. Biasanya isi Oke, bunga ya, putih. Oh iya, yang untuk ceweknya. Ya. Dan itu untuk waktu metatah wajib menggunakan itu. Kemampuan Kemampuan yang metatah sama. juga. Semua. Bali itu fleksibel, Hindu itu fleksibel loh Terima sebenarnya. kasih Tuhan. Akhirnya saya Yang mendapatkan utama itu pencerahan. adalah bantennya, Itu, prosesinya, Hampir menikah lagi ya. dan kesediaannya sih. Ya. Kesediaannya sih. Dan pasangannya cewek ya. Kalau kita Iya. cowok. Makanya saya bilang rugi pakai cincin nikah. Nah, kalau payas utama itu yang kita kenal sekarang itu kan semuanya ya payas agung Payas seperti agung. itu. Nah, tetapi untuk memperjelas lagi, semua riasan itu yang pakai bunga tinggi gitu misalnya pakai gelungan itu belum tentu yang namanya payas agung. Mengapa demikian? Kalau payas agung itu adalah riasan yang konotasinya memakai aksesoris yang paling lengkap. Aksesoris lengkapnya itu apa? Ada badong, ada petitis, ada gelang kana, ada pending, ada geruda mungkur yang di belakang itu. Yang di belakang. Ya pakai geruda itu. Iya, iya. Nah, itu baru bisa dikatakan payas agung. Berarti kalau hilang dari satu komponen itu, satu benda itu Bukan. berarti bukan Payas Agung. Bukan yang sebenarnya. Payas agung itu juga menggunakan semi asli gitu. Bisa kan sekarang kan KW-KW gitu. Oh, Yang rambut itu, ya. Rambut semi asli itu dibuat dari Rambut. Ya apa? dari rambut sendiri. Pakai malam. Dipakein malam. Ngilangin tuh 1 hari 1 malam. Ya, pakai sunlight biasanya. Sunlight. Rinso gitu Kan biasanya ada pakai. biasanya. Ya. Padahal pernah ada Tahu. yang di sini tuh. Oh, itu pakai. Pakai rambut sendiri, Sekarang dipotong udah juga. ada. Pakai Gini. bludru sekarang. Sekarang kan biasanya. pakai boludru. Ditempel. Tapi kalau memang yang memakai riasan utama yang misalnya kayak di griyo, di puri itu masih ada kok. pakai malam. Masih pakai malam. Ya. Siang nggak ada. Nah, bagaimana dengan kabupaten yang lainnya yang tidak memiliki nama khas? Emang Payas ada? utama. Kan gitu misalnya. Nah, seperti ini makin. Kabupaten-kabupaten lain memiliki karakter dan ciri khas riasan. Oke. Tetapi kondimennya tidak lengkap. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai payas agung. Kan seperti itu Iya. konsep luasnya ini Iya. kan. Nah, apa namanya? Dari kabupaten-kabupaten yang lain memiliki nama kah? Memiliki. Itu dicetuskan oleh anak agung Anomayun, Turahmayun, Ya, A3. Turahmayun, ya. Nah, ini bahasa di Jalan Petran itu. Ya, ya. Niko suhu tiang, guru tiang, maestro tiang. Ya, Beliau waktu itu melakukan penelitian disertasinya Ardhanarishwari Mautama ke-8 payas utama yang ada di Provinsi Bali. Nah, karena dalam penelitian beliau itu beliau mencetuskan nama-nama baru untuk kabupaten yang belum memiliki nama khas. Oke. Yang belum memiliki itu Gianyar, Kelungkung, Jembrana. Jembrana, Bangli. Belum Karangasem memiliki. berarti ada ya. Karangasem ada. udah. Karangasem, Payas Payas Gede, Gede. Karangasem. Mengapa tidak Payas Agung? Iya, karena Karena bukan hanya tidak lengkap konotasi Payas Agungnya. Di Karangasem memiliki kepercayaan tidak boleh memada. Jadi tidak boleh menyamai Gunung Agung. Oleh karena itu diberikanlah nama Payas, Payas Gede. Gede. Kalau Buleleng tetap dengan Payas Ningrat Buleleng. Itu siapa baru tahu, guys. Terima kasih. Terus Payas Gianyar apa? Payas Gianyar diberikanlah nama oleh Turahmayun itu Payas Abre Gianyar. Gianyar. Kalau Kelungkung Payas Dirga Kelungkung. Payas Goro, ya? Agre Kelungkung.
Kalau Bangli Payas Gore Bangli dan Jembrana Payas Dirge Jembrana. Kalau Badung berarti sama Denpasar. Nah, Badung Nah, khusus. Badung Sun. Sun. Ada namanya. Ada nih. Nanti Nanti kita kan dibahas. Nanti kita loncengnya di gini. Nah, nanti kita bahas juga nanti. Kalau Badung ini. Iya. Nggak gini dah, tar lu. Sebelumnya nih, berarti kalau Badung sama Denpasar tuh dulunya sama payasannya. Masih Secara kategorinya. umum dikenal oleh masyarakat sama. Oke. Tetapi ayolah kita buka pemikiran sekarang. Hai, siap Bang Seram lah dik gitu. Oh, siap. Ya. Oh, tadi bagus tuh yang di Karangasem tuh karena tidak boleh menyamai gunung. Makanya namanya Payas Gede. Ada misalnya orang Karangasem mabuk namanya Mabuk Gede. Nggak boleh mabuk. Nggak boleh. Nggak. Ada nggak istilah gitu? Ada. Oh, Mabuk Agung nggak boleh di sana berarti Mabuk mabuk gede, gede. ada ya gitu. Sakit gede. Ada. Contohnya. Nah, ini kan ngomongin masalah Badung, Li. Itu apa tadi, coba? Nah, ya. Ini kan ada namanya bebadungan nih, Ki. Kalau misalkan Payas bebadungan dan sejarah dan ciri khasnya ada nggak sih sebenarnya? Bebadungan secara umum kan dikenal daerah Sanur area kalau Ya, Bebadungan. itu saya gini dulu ya. Dari mana muncul istilah bebadungan itu dulu? Kalau Bebadungan kan karakter ciri khas Dari dari daerah-daerah itu yang Berat- konotasi Badung dulu berarti Badung dulu tuh Sanur ke sana. dan pasar area lah. Denpasar area dulu. Sebelum pisah ya. Ya, karena satu Ya, kan. dulu. karena satu dulu. Nah, kalau membahas mengenai karakter dan ciri khas riasan yang kita bisa pakai di Badung sekarang gitu ya. Badung baru. Di Badung sekarang ini ya. Kita mundur ke belakang dulu. Kalau zaman dulu, bukan gitu itu dong. Kalau zaman dulu yang bisa menentukan suatu riasan dan yang membuat suatu riasan itu adalah orang-orang yang konotasinya dalam finansial mampu. Tentu adalah orang-orang puri. Jadi tumbuh berkembangnya riasan itu ya dulu di lingkungan puri. Artinya masyarakat pidan yang kayak beli songket makan kan kayak wah Nah, Masyarakat Bali pada saat itu. ya kan puri yang bisa bersolek lah pada masa itu. iya. Nah, kalau kita lihat dari tatanan wilayah kita di Badung sekarang ini, kita memiliki suatu puri yang gaungnya sangat besar, yaitu puri Mengui. Mengui. Nah, bagaimana apakah puri Mengui memiliki ciri khas dan karakter riasan tersendiri? Hah? Belum. Memiliki. Oh, memiliki. Wow. Dari Bahkan dalam observasi saya, Mengui satu-satunya puri di Bali yang memiliki karakter riasan lain daripada yang lain. puri-puri yang lain. Ya, misalnya contoh makin Karangasem area. Ya. Karangasem area ini kan banyak ada puri nih, puri Anom lah, puri gede lah, puri gini lah. Itu semua karakternya sama, Oke. Payas gede. Gitu. Nah, sekarang kita di Mengui ini, di Badung ini, memang Mengui ada Astapuri, tetapi kan satu sumber dia di Mengui kan, dia memiliki karakter riasan tersendiri. Itu sudah saya observasi sekarang. Saya sudah studi wawancara, studi pustaka, dan studi, ya banyak lah. Berarti narasumbernya jelas berarti ya. Ya, Sumbernya ini jelas berarti. sangat-sangat Berani ngomong jelas. seperti ini kan ya. Sangat-sangat jelas. Bagus. Kan penelitian disertasi Tiang membahas masalah ini Keren. untuk merekonstruksi, untuk mewujudkan kembali riasan Mengui ini. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Dan bahkan tahun sekarang yang akan kita tampilkan pada tanggal 28 ini. Apakah Ya. salah? Payas Mengui yang sekarang ini atau yang sudah berjalan ini apakah salah? Tentu tidak. Jadi riasan utama yang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya tentang Payasan Mengui dan yang akan datang ini adalah perwujudan secara utuh seperti ini. Gitu aja. Kira-kira. Kira-kira. Tahun-tahun Untuk- sebelumnya berarti kira-kiranya kayak gini lah. Ya, tahun-tahun sebelumnya dan tahun sekarang pun seperti itu. Seperti ini kira-kira. Karena apa? Detailnya sekali belum rampung saya dapatkan. Detailnya itu apa? Motif kamennya, bun petitisnya, motif sabuk dan lain sebagainya itu detail sekali. Memang saya sudah dapatkan beberapa data, tapi saya belum berani meluncurkan itu. Oke. Ya.
Jadi yang sekarang dan tahun-tahun sebelumnya yang dirias biasanya oleh meme saya di Gulingan untuk Ya, Bukang Bukang Budo, Budo, oke. ya, yang dimentori oleh Turah Mayun. Turah Mayun. Itu sebagai acuan juga untuk tahun-tahun sekarang ini dan tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya Payasan Mengui itu secara utuh dan bayangan seperti yang ini, seperti yang akan datang dan akan ditampilkan pada tanggal Pada tanggal 28 ini. 28 ini. Oke, sorry Wia, balik dulu nanya nih. Dulu waktu Turah Mayun membuat deserasi itu di Badung tuh berarti masih sama dengan Denpasar. Nah, beda kan? Sudah Waktu ada beda. itu Turah Mayun kekurangan waktu. Berarti Badung nggak diteliti. Karena Badung sama Denpasar sudah ada. Bukan. Terus? Karena waktu itu ya gini, kalau Turah Mayun penelitiannya Aryono Mautamo tentang aste negara yang dibuat oleh Belanda dulu. Ya emang 8 saja. Badung dan Pasar kan menjadi Ya, satu dulu. itu dah maksud saya. Mengapa Mengui tidak teliti gitu loh maksudnya kan? Nggak, dulu berarti Badung tuh berarti sama Denpasar tuh sama Payas Ya, Agungnya. ya satu saja dia. Satu aja berarti. Pokoknya Badung dan Pasar satu gitu Ya pokoknya. ketika masih haste negara. Ketika masih Asia Negara. Ya. Sekarang kan udah bisa, maka kita membuatkanlah bebadungan yang baru. Ya, Gitu, ciri khas berarti. Badung yang baru. Terus kalau misalnya seandainya sekarang di Badung kan ada Astapuri kan, anggaplah di Badung ya. Enggak sih, anggap memang ada Astapuri kan ya. Sekarang kalau kita angkat sebagai payasan bebadungan tuh condong ke Puri Mengui, apakah masih gini? Ya gini, validasi mengenai Payasan Mengui ini kan tentu saya akan memvalidasinya dulu ke seluruh puri ini. Iya, nah itu. Artinya nanti ketika saya sudah mendapatkan semua data yang konkret, kita akan buat satu riasan. Edeng nih Payasnya ke semua puri Astapuri Mengui. Kene asane, kene keladine. Gitu loh. Oh, oke. Oh, puri ini oke, puri ini oke, dan puri inti Mengui juga oke. Ya, kenapa tidak? Bahwa inilah dia karakter Pakemnya. khas Mengui. Dan itulah yang akan kita pakai sebagai karakter khas riasan kita di Badung. Badung. Keren. Dan banyak sekali loh. Nah, gambaran umum ya. Dari selendang. Kita mempunyai karakter khas selendang Brahmaro namanya. Dulu sering dijual di Taman Ayun. Di Taman Ayun itu dulu ada orang-orang nenun di pinggiran Taman Ayun itu. Dan ada orang yang jual-jual selendang dulu. Itu masih masyarakat sekitar Taman Ayun hampir semua masih memiliki kain itu. Tapi pakai rantasan. Oh, Ya. bagus ya. Untung kita punya rantasan berarti ya di Bali itu. Cek. Jadi kita masih punya Aset lah. Aset yang lama-lama. Oh, ini peninggalan yang dulu-dulu. Jangan dijual ya. Wah, Mahal itu. Jangan dijual dan dibeliin Harley. enggak cukup. Siapa tahu? Nggak, Masuk oke, di eBay tiba-tiba oke. 1 M harganya. Ya. Balik lagi Pak Wi, mumpung Awi sedang meneliti itu, ada nggak perbedaan selain dari kelengkapan payas-payas agung antara kabupaten lain tuh, apakah beda di warna corak kamen, tatahan badong, ada nggak bedanya antara Badung, Gianyar, Tabanan, Tentu Karangasem? ada. Bukan ke style warna sih, lebih ke motif kamennya. Motif kamen, Badung memiliki khas juga motifnya. Jangan dulu disebutkan lah, masih Oh, rahasia. oke. Masih rahasia. Nah, Spill dikit-dikit. Spill dikit-dikit gitu. Ya pokoknya intinya kamen Mengui memiliki karakter khas motif. Kamen. Selendang pun memiliki karakter khas. Nah, ini kan kita balik lagi boleh nggak Bli? Ya. Nanti ini karena ini seru banget nih. Iya. Kalau misalkan kita jabarin 1 jam 2 jam juga nggak Nggak cukup kelar, nggak waktunya. kelar, nggak kelar. Nah, kita balik lagi ke ngomongin Parade Busana Adat PKB tahun ini. Ini kan acaranya tanggal 28 Juni. Masih di Kasiranawo? Masih. Nah, kabupaten ngambil tema apa Bli? Boleh di-spill nggak? Dan makna temanya apa? Kalau tema tahun ini kita masih ngikut tema pusat, Provinsi tidak sih. ada tema yang spesifik karena untuk tahun ini memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan untuk tahun ini
tidak ada busana yang bernuansa seperti busana kantor, itu tidak ada. Oh, berarti tahun ini tuh Full untuk payas adat khas Gelaran daerah. adat semua. berarti dari Kepura. Kepura itu pun dibagi lagi kepura pada saat ngapain, karena sekarang itu ada temanya busana ngusabo seperti itu. Jadi ketika orang ngusabo di desa A itu seperti apa tatanan busananya. Jadi memang benar-benar Spesifik sih. sekali. Luar berarti tahun ini? Ya, begitulah. Makanya kita perlu untuk tahun ini jujur ya, kita berdua kayak kehabisan waktu ya. Karena yang pertama dari provinsi turunnya mungkin agak sedikit telat. Nah, dan kita juga harus menjajaki ke daerah ke pelosok-pelosok apakah di Badung ada sesuatu yang khas. Nah, itu pun kalau nggak Awi yang setelah nyari-nyari itu kita nggak bakal ketemu. Nah, nanti ada salah satu payasan yang memang benar-benar unik banget di Gongnya kita lah. gongnya kita di salah satu desa yang ada di Badung. Kecamatannya deh, kecamatan apa? Bian Semal. Semal dong. Nah, mungkin nanti Mengui kalau punya kasih tahu aja kita, nanti kita akan merekonstruksi lagi gitu. Oh. Dan ini hasil rekonstruksi dengan tim. Berapa payasan yang nanti akan diparadekan? Kalau sekarang itu ada payas Menguinya, payas pengantinnya Mengui, Pengantinnya. habis itu ada payas ped Tamanayun, habis itu ada sandang ya, payas sandang, Apa tuh? nanti kita bahas. Habis itu ada payas Ngusabo Sabo. dan payas Itulah. ped. Nah, Itulah. Bang bawa kene wi ped Jempeng. Nah, jadi di desa Jempeng itu ada salah satu busana yang unik, yaitu di ped Jempeng ini. Nama Jempeng. Senawang hijau Jempang bukan? Nggak jempeng-jempeng ya. Lempang-lempang. Sangeh tuan kangin. Dia aja dari Sange nggak tahu, apalagi saya dari Mengui. Sange tuan kangin kan Man pukul. mukul, main mana yang das? Lagi ikut. Oh yang tembus ke Ubud. Oh, ini tembus ke Ubud. Yang maksudnya jalan yang tembus ke Iya, Ubud. dekat-dekat situ lah. Masa nggak tahu Jempeng? Nggak tahu saya. Berarti Di Jana tuh nah. Taman sih dia. Taman. masuk desa Taman berarti. Ya. Berarti nanti ada sekitar 6 ya. Tadi saya hitungnya 6 apa 5? 5. 5 berarti. Cuman di untuk ped Taman Ayun kita tambahkan orangnya. Jadi per 4 nanti. 4 orang nanti. Biar lebih real nanti. Berarti masing-masing kabupaten tuh menampilkan 5 payasan. Apa cuma Badung aja nih? Nggak, aturannya gini, dari masing-masing kabupaten mengirimkan 12 Minimal ya 12 minimal 12 praga. Kalau kalian lebih berarti. Enggak, Pas, 12. Kan Payas Agung 2. ya, Pednya 4 katanya. pednya 4 kan 6. Kan 2 ped kalian tadi. Iya. Nah, siap lu. Ya, oke. Kan ped sih ped Mengui belum pernah 4. di- Ya, Kan 6 nih. Habis itu ped Jempang 2, 8. Oh 2, ped Jempangnya 2. Ya, habis itu sandang 2, 10, Ngusabo 2, 12. Oh, Oke. tak kira pednya 4 Enggak. tadi lagi, makanya lebih 14 jadinya saya. Oh gitu. Lebih pun nggak apa-apa kalau kalau bisa membackup sih nggak masalah. Minimalnya 12. Iya, maksimalnya berarti kita Iya. ringga. Ya, Ya, terserah lah sih. mau. Timnya kalian berapa nanti bakalan? Berapa Kalau orang? tim inti, Tim inti sih kita bertiga, 3 orang. Koordinatornya saya, habis itu yang untuk koordinator payas nih Awi sama Mang Budo. Make up maksudnya. Make up ya. Ayo, Up dan Make up dan kostum pakem, itu ya kostum. Awis sama Mang Budo. Budo. tim berarti ngajak Ya, berarti kita tim. Dari dulu kita tim. Oke, persiapan dari dulu itu biasa. Persiapan kalian sudah berapa persen? Kan tanggal 28 tinggal lagi 5 hari ya. 5 lah. ya pas podcast ini di take lagi 5 hari ya. Berapa Persiapan persen? berapa, Wi? 80, 90. Tinggal madungan dengan Dengan penabuh madu, dan dengan- mepayas Nah, sudah selesai. untuk tahun ini agak sedikit berbeda, Bli. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu untuk pengiring itu kan disiapkan oleh Oleh provinsi. provinsi. Nah, sedangkan untuk tahun ini pengiring kita bawa sendiri. Jadi kita merekonstruksi tabuhnya sendiri. Ah, Kita bawa ruwet ya? iya ruwet. Dan kita belum ketemu nih sama penabuhnya sama. Tapi kita tidak belum- ruwet sih, kita Enggak soalnya sih, iya. kita disupport full oleh Dinas Ya. Kebudayaan. Bagus. Kerjasamanya bagus. Bagus kok. Bagus. Bagus. Masuk. Tinggal telepon Pak Kabid tolong disiapkan ini, kan kita sama Pak Kabid kesenian ya. Pak Kabid ini hasil dari provinsi seperti ini, kita disuruh menyiapkan tabuh. Oh siap. Akhirnya nantinya di-share ke timnya di kesenian
mereka udah nyari penabuhnya dan udah latihan. Oke, tapi kalian sudah adanya gamelan untuk pet Jepangnya gini harusnya. Udah gitu apa buat baru nih? Kita sih kalau memang membahas masalah rinci sekali tidak. Tidak. Oh, karena mereka Era kan Serasan tidak lah. tahu ya. Era Serasan lah. Oke. Karena ada salah satu kemarin dari Disbud juga, kebetulan beliau dari daerah situ dan saya nanya, Pak Yan kira-kira ada nggak sih tabuh khasnya ini? Oh enggak, orang biasanya Bleganjur aja. Kayak Bleganjur biasa. Nah, jadi silahkan dibuatkan dah aransemen dah di situ tak gitu. Jadi tidak ada gending yang khusus lah. Oke. Cuman bagaimana biar nyambung antara busana ini dengan tabuhnya. Itu aja sih sebenarnya. Biar enak jalan ya. Ya, karena tahun sebelumnya memang agak sedikit menyimpas ya. Tabuhnya pelan, yang keluar payas apa. Jadi emang kita pun ngantuk. Gitu. Tabuhnya selisir gitu. Ya, selisir. Selisir yang temponya lebih lambat lagi gitu. Oke. Ya pokoknya tahun ini sangat-sangat menantang. Nantang lah. Kira-kira kuang model sing. Sing sih nak belum apa. Baru sih ya mau Tergantung sih. Kayaknya kita perlu ini deh model kene itu. Mungkin nanti tahun depan Bendeso terus ini cocok aja doanya. kalau ada tema Pitrayannya Ya, mungkin bener. bisa nanti. Kita butuh gini, butuh bangke satu. Mungkin bisa nanti gitu. Nah kalau misalnya dari modelnya semua asli Badung nih. Ya. Ya, pasti Ajib. model. Jadi bagus. Semua. Nah, Ada beberapa. Kalian nyari modelnya ada, caranya ada gimana? Ada beberapa. Nyari modelnya caranya gimana beli? Ini kan Badung ada Nah, karena dari ujung ini- utara sampai ujung selatan nih. Karena ini kan kebetulan dari ujung selatan sampai utara pun ada nih modelnya. Kalau untuk payah sandang kita pakai anak-anak dari Benua. Selatan, Ya, selatan ya. ceweknya dari Benua, terus cowoknya dari Dari Petang. Petang. Selatan Pangsan. utara. Habis itu kalau untuk payas ngusabelnya dari Canggu, suami istri gitu. Habis itu untuk payas agungnya dari Kerobokan sama dari Muding. Jadi hampir semua merata lah. Semuanya. Nah, dan memang ada beberapa yang istilahnya kita pertahankan karena dia nih marwahnya gitu loh. Ada yang ngisi yang pet tuh misalnya. Dari tahun Dari tahun sebelumnya. sebelumnya dia memang kita pakai gitu. Dan ini dapetinnya atas rekomendasi atau feeling. Oh ini kayaknya Nah, cocok. kita pakai feeling sama Ini ketemu di jalan gitu aja. Enggak sih maksudnya Kita kan udah kita kenal. tahu orangnya. Enggak di model lah. Iya maksudnya kan Nggak. ada nggak kejadian kayak gitu? Oh ini Oh, enggak. Jadi Jadi saya kurang nih. Kayak tadi bilang ini kayak cocok waktu Pitrayatnya deh cocok nih kayak gitu. Tapi kalau masalah ganti-ganti itu kita sering. Misalnya kan kita udah fix sama orang ini. Pas proses ternyata dalam peragaan itu harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi tak lihat lagi kembali ke modelnya kayak nggak cocok kita ganti. Kita ganti. Udah biasa seperti itu. oh berarti misalnya kalau payasannya nggak proporsional nih, misalnya kita mau pakai payas ini nggak proporsional kayaknya dari sing body, cocok. dari face muka Ya, sorry ya. Jadi kalau misalnya model untuk photoshoot looknya itu beda dengan model jalan. Karena ngabetin payas adat, apalagi payas agung tuh beda. Kalau misalnya model untuk foto kita banyak nih punya talent. Karena untuk foto. Jadi dia fokus ke bergaya. Nah, sedangkan sekarang bergaya dan berjalan. Salah ngabetin pejalan, payas agung itu tidak akan terlihat bagus. Kacau. Dari PS Agung turun ke PS Sudro jadi. Tidak cocok. Iya. Iya. Sudro ketawanya. Tuh, ketawa. Ada masalah apa sebenarnya? Udah lah beli masa Oh, lalu. gitu. Nggak, kalau agung itu kan perumpamaannya yang agung yang besar kan ya, yang mewah. Ya, yang Itu mewah. agung. Jadi kalau misalnya payas kemarin kita pertimbangan sama Wiwi, ini model nih. Nah, dari look oke. Habis itu sing cocok Jung karena payas Ya, agung tuh model harus yang catwalk soalnya. harus agak besar nih karena payas agung payas mengui itu lah kan harus Gagah. Berisi lah, harus Pang berisi. gede ganggas lah. Ganggas. Gitu lah. Saya kan. Yes, Oh iya dia pengen ya kayak kita Oh, iya, iya. apa bakalan kalian namanya Wih. kita kasih gini dah Spill nih. nanti kan bakalan ini bakalan tayang setelah lomba kan ya Ya sebelum Nggak dong. apa-apa, Oke. ditayangin aja. Ya tayangin aja. Nggak apa-apa. kita spill apa nanti nama Namanya. dari kan Karangasem ada Bangli ada Beleleng ada Kalau Badung. Karangasem tuh gede kan, Leleng Ningrat, Iya. Bangli Goro, Goro, Agro. Klungkung
Agro. Gianyar, Abro. Nang Denpasar tetap ya wis ya. PS Agung. Nah, kalau Badung apa wis? Oh, Denpasar tuh punya PS Agung. Ya. Tabanan juga. Tabanan PS juga Agung. PS Agung. Namanya sama. Cuman ada di Selendang ya, Wi ya. Ya. Nah, pemakaian selendangnya Kalau beda. kita Kita di Badung yang mengadopsi Payas Mengui, PS utama Mengui, rencananya kita akan memberikan nama Payas Kawio. Kauye. Ya. Yang Kauye. artinya Sebenarnya gini, dulu tahun 2000 berapa ya? Waktu di GWK. GWK, 2023. Wastra Loka 2023 ya. saya nggak tahu. Wastra Ya waktu Loka. itu Wastra Loka di GWK, waktu itu Bu Gubernur memberikan pergelaran. mandat kepada Turahamayun untuk menampilkan Payas utama seluruh kabupaten kota yang ada di Bali waktu itu. Nah, karena penelitian Turahamayun itu sudah ke-8 riasan sudah lengkap, hanya 1 yang kurang di Badung. Waktu itu Badung dipakailah untuk Payas Mengui sebagai Payas utama di Badung yang sekarang, kan gitu. Nah, waktu itu belum memiliki nama. Dan Turahamayun waktu itu juga memvisualkan Payas Mengui itu ya seperti ini gitu. Nah, waktu itu yang kurang lebih 2 minggu juga ngebit segala macam lah untuk nama Payas Mengui Karena kan ini. kebetulan kalian Anda sastra Jawa kuno Ya. ya. Oke. Termasuk beberapa kosakata yang ke-8 itu juga sangat-sangat seleksinya sangat gini sama Turahamayun. Nah, waktu itu banyak ada 50 kosakata lah calon dari nama Payas Mengui ini gitu ya. Badungnya. Payas Ganal dan lain sebagainya. Tidak ada di ACC sama Turahamayun. Nah, waktu itu saya iseng untuk melihat di Babad Mengui. Tiba-tiba ada kosakata Kawio Puro gitu. Loh, kok ada Kawio Puro ya? Gitu. Tak tanyalah kepada senior yang ring di sastra gitu. Kawio Puro tuh napi po benesa di kapal. Nah, iya Mengui betul gitu. Ya, maksudnya kan, iya liu ada julukan Mengui, ada Kawio Puro, ada Mangu Puro, ada Manguang, ada Mengui gitu. Oh, berarti Mengui masih ada po? Ah, Mengui betul. Julukan Mengui. Nah, dari itulah diusulkan ke Turahamayun, atuh ring Babad Mengui ada disebutkan Kawio Puro, MPS Kawio yang kena tuh. Ah, coba ya. Salam jadan tuh, po, coba ngopias Mengui. Secara kosakata terlihat mewah dan elegan, Kawio Puro. Kawio gitu bukan kayak Puronya. Kalau Puronya kan kerajaan Kawio. Selain itu, kalau kita lihat dari sisi masyarakat, Mengui kan dikenal dan Badung kan dikenal dengan Mangu juga, Mangu Puro. Kosakata Mangu itu sudah fasis di masyarakat Badung ini bahwa Mangu itu juga berarti Mengui, juga berarti Badung, kan seperti itu. Nah, kenapa tidak kita memperkenalkan julukan baru? Yang julukan memang Mengui punya, Kawio Puro itu, kita sebagai identitas riasannya. Secara tidak langsung kita tidak perlu mencari arti, oh Kawio itu artinya ini. Bukan. Apa arti Kawio? Ya Mengui. Gila. Itu Mangu, Len. Payas Mangu. Berarti Payas yang tidak direstuin gitu artinya. Iya. Simple sebenarnya Iya, namanya simple. itu, tapi sejarahnya dan kita bentuk itu tidak sesimpel itu. Oke. Kita gali sedemikian rupa. Beli, makasih banyak nih beli, saya banyak banget dan dapat info. Dan kenapa ya, maksudnya sejarah-sejarah dulu tentang Bali itu nggak nyampe ke generasi sekarang. Ya, Karena Sejarah cuma- dibuat oleh pemenang. Ya kita mulailah. apa sih? Karena generasi juga jarang mau tahu Lebih tentang senang gini ya, Dan gini juga bitubo ya. sih. Untuk yang kita peradakan tanggal 28 Payas Ped Jempeng itu kita tidak memakai Payas Ped yang sekarang. Tapi kita rekonstruksi kembali ke Payas Ped yang zaman dulu. beda. Kalau sekarang kan sudah dimodifikasi. Payas Ped itu, Iya. Payas Ped Jempeng yang sekarang ini dimodifikasi oleh masyarakat di sana. Itu pet Jepang tuh tradisi. Ya. Tradisi pada saat Purnama Kapat itu harus ada itu. Riasan itu harus ada. Terus ada. Cuman sekarang udah nggak ada Payas lagi ya. Tedari sih namanya di Ya. sana. Dan sih harapan kami nanti ya dengan adanya rekonstruksi dari teman-teman tim ini, setidaknya di Jempang itu tetap walaupun yang lainnya menggunakan Payas dari yang sekarang, setidaknya 2 orang atau sepasang ini pakai yang lama.
Karena itu ciri khasnya gitu loh. Jadi mungkin, seperti ini. Mungkin karena susah ya. Ya, kalau kita menampilkan perhiasan yang Asli. aslinya memang sangat ribet. Ribet di rambut ya. Ya, dari persiapan sih. Heeh. Mencari Dulu bunganya semua dan lain dryer. sebagainya. Nah makanya. Dulu sama ada dryer udah ribet bisa. Nah itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Karena dewasa ini orang itu mindsetnya lebih Simple. ke mewah sih, pengen mewah. pengen gitu. mewah. Mewah. Padahal kalau kita lihat di dalam mindset yang sekarang itu, yang mengalahkan kemewahan itu adalah apa? Sederhanaan. Kekunan atau Kekunan. kepakem. Benar. Pakem benar. Mungkin mewah nih ayang payasnya tapi mau pesuang payas pakem, Wih, payas kuno, ditutupin nanti. coh jatuh. Oke, kalian kalau penasaran balik kan langsung tanggal 28 ya. Tanggal 28. Yes. Jadi kadang-kadang orang kan mikir harus aksesoris harus cek begah. Mau Prado ngenep. Mikir itu yang mewah. Itu jadi Itu nilai jadi plusnya iya. nanti ya. Padahal ketika kita memunculkan sesuatu yang walaupun hanya berbalut kain sederhana, selendang apa namanya? Cecawangan itu. Tapi auranya tuh jauh banget. Makanya memang itu harapan kita nanti ya semoga aja masyarakat di situ mau ya mempertahankan gitu. Karena kemarin tuh masih ada beberapa aja yang ini ya yang membuat aksesoris itu ya apa namanya di itu di kepala Ya tuh. dinas Sorry, apa? Sorry. Migren. Migren. Enggak Kepala. ini Ya, apa adalah, apa, pokoknya. vertigo. Apa Ada salah satu Uswan. Uban. Ubin. Ya. Pokoknya nanti menggunakan Nanti aksesoris yang Aksesoris memang agak memang sih. jadul. Jadul dan itu Yes. dibuat sama orang situ. Beli, ini kan kita sebenarnya saya pengen banget nanya-nanya nih Beli, dan saya juga dapat pengetahuannya tentang Iya. Babi Awi sama Jungsas ini banyak sekali sebenarnya. Bener. Dan ini saya kalau misalnya tertarik sekali saya ngobrolnya ini. Ya, tapi Waktunya habis. Waktunya yes, dan apa harapan Beli untuk penampilan Duta Kabupaten Badung khususnya di parade busana adat khas daerah Bali? Kalau Harapan nanti. dari saya harapannya yang pertama tentunya Badung menampilkan semaksimal mungkin apalagi mewakilkan daerahnya dan tentunya nanti seperti yang saya katakan tadi setidaknya payas kuno ini tetap dijaga itu karena itulah marwahnya Badung. Kita harus nggak usah malu nih dengan payas ada sederhana tuh sing perlu lah edeng mending gitu. Kalau dari saya mungkin kalau dari Awi. Dari Yawi. Ya, melanjutkan itu intinya apa yang kita tampilkan tanggal 28 ini bisa diapresiasi oleh masyarakat Badung dan masyarakat Bali dan bisa berimpact kepada kita di Badung. Ayolah kita pakailah ciri khas kita. Kalau memang bukan kita yang mulai untuk menunjukkan identitas kita ya Siapa lagi? pasti akan tenggelam hal itu. Bener. Akan hilang. Dan untungnya ada beliau-beliau ini yang Benar. Anak muda yang ini dah. Ya, dan ini hanya baru dua ciri khas saja yang baru kita tampilkan rekonstruksi. dan kita sudah memiliki mengantongi beberapa ciri khas lainnya. Yang akan kita keluarkan nanti. Berarti Semoga tahun depan tahun harus kalian lagi gitu. Astungkara kalau Astungkara, dipakai. kalau Nanti modelnya kalau kalian lagi dapat modelnya kita ya. Ya, untuk payas fitra ya. Ya kita akan diet lah, bisa lah. Kita akan diet. Di serius. Jawa sana yang cocok anggon nih? Ngedang ada yang pecalang isi gebok. Ah iya. Ini ibu-ibu ini bisa masukan marah. Eh, langsung konten ya tanggal 28 nek ngebong langsung ngisi yang gebok kan? Iya, Ikan boleh, aja. boleh. Ikan boleh ini Oh iya. Kita Ikan. kita ngerti tanggal 28. Oke, jadi itu pembahasan kita bersama dua. Maestro. Ya kita belum jangan sebut Kita maestro. bilang gini lah, kita Salah. bilang Maestro. anak Belum. muda Badung yang kreatif. Ya, Yang anak berani muda mencari yang berani ya, apa namanya silsilah. anak muda yang tidak Yang berani dihujat. Enggak. Anak muda yang tidak mau masih mempertahankan pakemnya. Kan kadang-kadang anak muda sekarang tuh banyak modernisasi. Benar. Tapi kalian berdua saya ancungin di jempol masih My respect on you, brother. menjaga resi. Kita juga masih menggali kok. Ya, Iya, oke, terima kasih. Jangan lupa. subscribe. Ya, jangan lupa. Ininya nggak boleh follow. scroll. Ja- Ya ini lupa di scroll ya. Kan Beli terima kasih Terima banyak. kasih banyak ya. Ya, Bangsa sama Awi. kesempatan Ya. dan waktu. Jangan lupa datang nanti tanggal 28. Oke, benar aja boleh. 28 Yes. Juni di Gedung Kesirar Namo jam 5 sore. Oh iya, Badung dapat nomor 7. Nomor 7 ya dari 9 kabupaten kota ya. Yes, Oke. terima kasih banyak Beli, Jongsa, dan jangan lupa follow Instagram
TikTok @pemkapbadung ya, dan juga subscribe YouTube @pemkapbadung. Dan kalau saya mau cari-cari ini jangan lupa langsung ke Yuma Alpaka. Banyak. Thank you. Seksama nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Tentang masalah geopolitik yang akan ada ya. Geopolitik. Thank you. Thank you.